Oke, kita mulai dulu. Silakan boleh dipimpin doanya. Siapa yang mau memimpin? Kenzo, Kenzo ada nggak? Kenzo. Wah, Kenzo nggak ada nih Kenzo nih. Hugo ada Hugo? Ada, Bu. Hugo, kita siapkan dulu yuk. Oke. Sebelum kita memulai offline kelas pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Amin, ya Allah. Oke. Ya, ini ya contoh soalnya ya, latihan-latihannya. Kemudian di soal STS juga sudah STS tes formatif, Bu Rahli juga sudah open reviewnya. Boleh kalian buka bagi soal-soal yang kalian bingung kok jawabannya itu, boleh juga ditanyakan di sini. Ya, oke. Yang pertama, kita langsung aja bahas soalnya. Itu ada di abstraksi. Ini adalah contoh abstraksi ya. Bagi yang masih belum paham tentang abstraksi. Abstraksi itu gambaran bagaimana letak dari perangkat itu diletakkan gitu. Jadi perangkatnya itu diletakkan di mana. Sebenarnya abstraksi itu adalah seperti sebuah topologi, tapi kan topologi itu sudah ada kayak gambarannya ya, ada 6 ya. Nah, abstraksi ini bentuknya secara abstrak aja gitu. Intinya kita harus menempatkan di mana posisi PC, router atau switch itu doang. Ya. Nah, jadi konsepnya adalah PC itu memiliki satu port kan, memiliki satu port kabelan. Jadi logikanya pasti dia hanya terhubung ke satu kabel untuk jaringannya, ya kan? Nah, kemarin tuh banyak yang keliru gitu. Kita bilangnya PC itu pokoknya di ujung, tapi ketika ada 6 di ujung, kalian pilih 6 ini sebagai PC. Padahal 6 itu bukan PC. 6 itu bukan, Bu. Iya, tapi kemarin tuh banyak yang salah di situ. Karena apa? Katanya di ujung, Bu. Nah, bukan berarti di ujung kayak gini ya. Maksudnya adalah dia kan terhubungnya kedua. Kedua itu, Bu. Iya, Kedua kabel 2 sama kan. 7. Ibu, Kedua Tidak kabel bisa. kan. Jadi Ibu, ini satu masih kali bukan. nggak bisa dua router ya? Ibu, Kenapa? Satu PC kenapa? Satu satu PC cuma bisa terhubung satu. oh, Iya, karena kan gini, di laptop kalian atau di PC kalian kan cuma ada port kabel Ethernet berapa? Satu. Satu aja kan. satu. Jadi dia Ada. cuma bisa terhubung ke satu Ada. aja. Tuh, heeh. Jadi logikanya adalah node, ini node ya yang bulat-bulat ini. Node yang menjadi PC itu biasanya dihubungkan hanya oleh satu kabel. Nah, ini 1, 5, kemudian 4, kemudian 10, 8 gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya apa, Bu? Boleh switch, boleh router ya. Boleh switch atau router. Karena switch atau router itu bisa terhubung ke lebih dari satu PC. Oke? Paham ya bagian yang ini ya. Kemarin banyak yang salah nih. Bedanya switch sama router itu apa, Bu? Bedanya itu dia itu kalau switch satu jaringan di sini nih ada. Perbedaan fungsi switch dan router. Ini switch dan yang ini router. Nah, switch itu dia menghubungkan. Tuh, bentar ya, bentar ada telepon.
Hai, kita lanjut. Jadi ini bedanya apa? Ini kita bisa lihat ya. Maksudnya secara kasat mata aja nih ya. Ini artinya dia itu masuk ke dalam satu jaringan yang sama. Heeh. Nah, dia itu dihubungkan oleh switch atau hub. Ini hub juga tuh ya. Nah, yang ini juga jaringannya sama, dihubungkan oleh switch atau hub. Kalau kalian ingat saat kita praktik, ini adalah default gateway-nya buat si 3 PC yang ini. Sedangkan ini default gateway buat 3 PC yang ini. Nah, mereka itu IP-nya berbeda. Kemudian, gimana caranya supaya mereka saling terhubung? Mereka harus pakai yang namanya router. Jadi, router itu menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Sedangkan switch itu menghubungkan jaringan yang sama. Gitu. Di sini boleh nggak, Bu, switch? Nggak bisa. Switch itu nggak bisa di sini. Dia akan gagal. Kemarin tuh kalau kalian ingat di Kisco-nya, dia tidak akan bisa di sini. Jadi, gimana Bu cara taunya kita itu tahu dia itu satu jaringan atau enggak? Nah, yang pertama tentunya dia terhubung ini oleh satu switch, ini pasti dia satu jaringan. Kalau ternyata dia IP-nya salah, pasti ini nggak akan nggak akan bisa saling sharing, akan terjadi konflik. Ini juga sama, akan terjadi konflik gitu. Makanya si administrator itu pertama adalah dia harus ngeset dulu IP si perangkat-perangkat ini gitu, buat make sure bahwa mereka itu satu jaringan. Nah, gimana caranya? Misalkan di sini PC satunya 192.164.192.168 dari kemarin kita pakai 10 terus ya, titik 6 misalkan seperti ini. Akhirnya Bu diganti Bu. Ya, bosan juga Bu Rahaya. PC 2-nya misalkan 192.168.23.7. Nih, masih satu jaringan mereka. PC 3-nya itu 192.168.23.8. Contohnya seperti ini. Nah, artinya mereka ini satu jaringan. Sekarang pertanyaannya adalah default gateway-nya berapa untuk network ini? 23 titik Satu. gateway itu 192.168.23.1. Oke. Jadi yang punya si switch itu ini. Nah, sekarang yang ini beda jaringan nih. Berarti anggaplah IP-nya itu 192.168.30 misalkan ya. 30.2 gitu. Nah, ini PC 1. Ini PC 2-nya 192.168.30.5. PC 3-nya 192.168.30.6. Nah, default gateway-nya berapa? 1. Ya. 1. 192.168.30.1. Oke. Artinya ini mereka satu jaringan. Ini mereka satu jaringan dan dihubungkan oleh router. Kalau kemarin di soalnya itu cuma Kenapa 1, Bu? kata-kata kuncinya itu berbeda atau sama gitu kan. Switch menghubungkan jaringan yang sama, router menghubungkan jaringan yang berbeda. Kata kuncinya itu Ibu. kembali. Ibu, Ya. Ibu, kalau ini kan PC 1 2, PC 2 5, PC 3 6. Nah, kenapa jadi 1, Bu? Semua switch ini atau default gateway itu angka belakangnya 1. Nah, misalkan di sini kan 192.168.30.1. Nah, ini 23.1 dia sama-sama default gateway tapi untuk jaringan yang berbeda gitu. Kenapa 1? Itu banyak lagi tuh materinya. Buat university nanti siapa yang mau masuk ke Fasilkom UI nanti dibahas tuh. Ya, oke. Sementara ini di SMP pemahamannya sampai situ dulu. Kenapa Bu kok sering banget 192, 168 gitu kan? Kalian mungkin juga bertanya-tanya ya, kenapa Bu Rahayu sering banget kasih contohnya ini. Padahal di
WiFi siswa itu cuma 70.0 gitu kan. WiFi guru 172. Kenapa 192? 192 itu 192.168 itu untuk website besar seperti YouTube, Facebook, itu pasti kayak gitu. Jadi kita pakainya yang umum, mungkin orang itu sering lihat, sering dengar gitu IP-nya. Oke, ya gitu. Paham nggak yang ini tadi? Bedanya router dan switch sudah paham ya? Masih ada yang bingung? Tidak ada. Oke. Kemudian yang kedua nih, default gateway yang digunakan pada sebuah network ini apa berarti default gateway-nya? 1 192.168.26.1. Nah, ya kiri 1. oke. Jika Anda diberikan sebuah network ini, nomor IP address yang bisa digunakan jaringan WAN, berarti gimana? Kalau ada garisnya? Berarti 1 sampai 10, Bu. Iya. Berarti sampai 10, 11.11 itu berarti udah nggak boleh. Nanti kalian pilih gitu ya. Dan pastikan 3 angka ininya juga sama gitu. Iya. Contohnya misalkan yang satu jaringan itu berarti ini gini ya. Sampai 10 kayak gini. Nanti misalkan ada pilihan lain kayak gini. Nah, ini nggak bisa karena apa? Dia berbeda jaringan nih IP-nya. Ini kelasnya nanti dibahas juga di university. Ya, ini beda kelas kayak gitu. Oke? Iya, Bu. Oke. Jelaskan macam-macam jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya. Dari yang terluas dulu. Terluas apa? Geografis terluas apa? One. One. Itu World Area Network atau Wide Area Network. Ada 2 versi ya. Intinya WAN itu apa? Dunia, Bu. Dunia antar negara ya. Yang dari negara ke negara itu ya, Bu. Oke, ya betul. Kemudian yang berikutnya yang disempit Metropolitan Area Network. Kata kuncinya di metro. Metro ya? itu artinya Kota. kota. Betul. Lalu kecil lagi Lokal. Lokal. area network itu contohnya LAN dong, Ibu. Lokal. Wi-Fi. LAN, contohnya WiFi di rumah. Kemudian jaringan internet di Labcom itu. Jadi bisa dalam satu ruangan aja, contohnya Labcom, dia pakai kabel jadi terbatas kan ya. Atau boleh satu gedung, contohnya WiFi siswa gitu. Oh. Nah, itu sama-sama jaringan LAN. Berarti WiFi siswa tuh masih tergolong kecil ya, Bu? Iya dong, kecil. Kenapa? Karena kalian kalau ke depan, ke Indomaret depan udah nggak kedetek kan WiFi siswa. Jadi dia cuma area gedung aja. Bisa nggak sih Bu dibesarin lagi? Bisa. Pakai apa? Switch. Apa? Enggak pakai switch yang bisa ke WiFi kan WiFi ini kita ngobrolinnya. Kalau switch itu harus pakai kabel. Router. Ya, pakai router itu ya, atau WiFi extender. Misalkan kalian sebenarnya cuma punya satu WiFi nih di rumah kalian. Terus rumah kalian 3 lantai itu, 3 lantai. Kalian kan harus nambahin kan, buat buat menangkap sinyal WiFi kalian dan bisa nyebarin lagi di lantai 3-nya. Kayak gitu. Dia bisa lebih luas, tapi ya itu dia harus nambah device. Dan nggak mungkin kan kita nambahin device sampai ke area-area luar gitu. Jadi cukup di area gedungnya aja. Gitu. Kemudian yang paling kecil apa? Personal. Personal area network. Contohnya Personal. contoh Bluetooth. kalau kayak AirDrops itu apa sih? Kalau AirDrops kira-kira Lokal ya, Bu. kenapa? Ya karena yang di sekitarnya dong. Yang di sekitarnya doang ya. Dan yang di sekitarnya, tapi dia nggak satu juga. Kalau personal kan harus pairnya itu one to one ya.
Sedangkan Oke, kalau Bu. airdrops itu misalkan yang ada di kontak kita kan, yang ada di kontak kita 10, dia ada di area yang kejangkau sama airdrops. Mereka semua bisa nerima kan? Kayak gitu. Jadi Hmm. itu termasuknya LAN kalau untuk airdrops kayak gitu ya. Kalau untuk Bluetooth dia harus satu ke satu gitu. Oke, nah ini tadi udah kita Ibu, ya. kalau kalau hotspot itu termasuk itu enggak personal? Hotspot itu hotspot tethering gitu ya. Iya, hotspot wifi gitu. Lokal nggak sih, Bu? Kan Itu bisa lebih dari lokal. satu. Iya, kan lebih dari satu. Lokal itu. Misalkan kita Oh, mau lokal. tethering nih, kan bisa banyak orang kan. Kita kan bisa kayak ngebatasin ya. Misalkan mau 8 orang aja yang boleh tethering ke kita, boleh bisa gitu. Tapi dia kalau kalau personal itu benar-benar cuma satu. Satunya itu bukan karena dia Oh, pilih, tapi emang karena fiturnya itu cuma bisa satu doang kayak gitu. Kalau tethering kan kita bisa batasin 1 orang, 2 orang, 3 orang yang bisa connect ke kita. Gitu. oke Bu, makasih. Sama, bagus banget pertanyaannya tuh. Lanjut ke sini. Ini sebenarnya mudah ya, tapi bagi yang kemarin ada kendala tidak masuk, jadi agak bingung ya tentang pertanyaan ini. Jadi jalur terbaik, routing itu intinya mencari jalur yang terdekat tentunya. Kalau teknologi itu pasti cari yang paling dekat atau paling efisien. Nah, di sini kamu harus mencari jalurnya dari komputer B. Ini contohnya dari komputer B ke komputer C. Nah, ini B dan ini C. Berarti dia melewati mana? Gitu. Ya, jalurnya sebenarnya banyak banget. Bisa ke sini, tuh ya. Bisa juga ke sini. Nah, atau bisa nyebrang kayak gini. Nah, tinggal kita bisa memilih. Kalau kondisinya gini, B ke C lewatnya mana berarti? Yang 1 sama 3 ya? Tiga. Router 1 dan router 3. B, router 1, router 3, komputer C. Nah, ya kan? Gampang banget tuh. Ya, ini kalau mappingnya sederhana, kita masih bisa lihat dengan kasat mata ya. Kalau realnya itu nggak semudah ini, tak segampang itu. Bu, Hmm? itu kalau A ke B, router 2, router 1 langsung B bisa gak Ibu? Router dari A mana? Dari A ke B. Dari A Router ke B. 2, router 2, router 1 bisa. Walaupun lawan arah tetap bisa, Bu. Dia itu bisa berbagai arah sih. Maksudnya bisa Oh, maju, bisa juga mundur, bisa ke sana, bisa kanan, bisa kiri gitu. baik. Iya. Kalau kalian ingat waktu di praktek Kisco itu kan dia gitu ya, jalurnya dia kayak nyebarin semua pesannya ke semua PC. Dia itu lagi mencari jalur mana yang paling dekat gitu. Itu routing namanya. Kemudian lanjut, sebutkan macam-macam topologi. Ada berapa topologi? Ada 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 6. ada 6. yang satu. Ada 6 apa aja? Topologi Ring, bus, Ring, bus, hybrid. hybrid, hybrid, tree. habis itu Nah, 5 doang. Tree. Oh, 5. Ring, bus, mesh, hybrid, tree, star. Hybrid. Ciri-ciri topologi ring. Ciri-cirinya apa? Ada di rangkuman tuh. Bentuknya bulat. Kayak cincin. Bentuknya Cincin. bulat kayak cincin. Kemudian apa lagi? Satu putus semua rusak. Ya, betul. Satu putus, semua nggak bisa akses ya. Satu putus, nih kan dia gini. Kemudian yang ini rusak nih kabelnya. Ya udah, yang lain nggak bisa deh ngakses gitu. Kalau topologi ring. Keamanannya gimana keamanannya? Aman karena dilalui. Iya, benar Kalau apa? dilalui bisa dibuka. bukannya topologi ring itu lebih ke segi 5 ya, Bu? Segi 5. Oh, apa ya? Itu kan gambaran ya. Gambaran. Jadi itu nggak harus segi 5 sih. Mau Burahay buat kayak gini juga boleh. Oh, Nggak harus 5. Nggak harus 5. Misalkan 4 nih. Dia kotak, Bu, ini bukan ring dong. Square. Nggak ada topologi square ya. Topologi ring itu artinya dia itu jalurnya itu melingkar gitu. Jadi dia dari sini ke
ke sini ke teman. Padahal bentuk aslinya memang nggak seperfect ring itu sih bentuk aslinya ya, nggak seperfect itu sebenarnya. Kalau kayak di Labcom misalkan di Labcom itu kan kayak gimana? Kalian kebayang nggak Labcom? Ini kan Labcom kayak gini nih, PC-PC-nya seperti ini. Kira-kira dia topologinya apa? Kebayang nggak? Nih, dia, Bus. nah kan kita mikirnya bus ya. Padahal Hybrid ya, Bu? Padahal apa? apa, Bu? Nih, dia kan gini tuh. Padahal si Labcom Ya, Bu. itu Hybrid. enggak. Padahal dia itu adalah Pink. ya Three. hybrid oke sih, tapi dia itu gabungan nih satu baris dua baris ya ini ya, yang dua baris berhadapan itu segini nih, dia itu topologinya apa? Ring. Salah, topologinya itu star, Hah? Oh, iya bener, kan? Bu. Jadi itu sebenarnya gini, ini kan switch di sini, switch. Jadi star itu kan satu switch ini menghubungkan ke gini kan, tuh dia tuh sebenarnya gini nih, cuma kan kabelnya nggak mungkin diliatin dong, berantakan, ya kan? Iya. Nah, jadi itu sebenarnya bentuk aslinya dia itu kalau udah di ruangan itu tuh nggak sebintang itu gitu. Nah tuh gini tuh, ya kan? Jadi dia tuh terhubung ke switch ini, ke port-portnya dia tuh gini tuh. Nah, sedangkan kan star itu kita tahu ya satu switch, terus kan gini kan, ya kan? Tapi kan nggak mungkin ruangan dibuat bintang sebintang itu kan nggak mungkin ya. Jadi ya harus dibuat dulu kayak gini. Dia tuh star sebenarnya tuh. Gitu. Kalau kalian notice itu dia ada switch itu ada satu tuh di tembok. Sini juga ada switch lagi di belakang. Kayak gitu. Jadi dia tuh ini star gitu. Jadi dia itu ada 3 bintang di Labcom itu. Gitu kira-kira ya. Jadi walaupun tadi kalau ada 4, apakah dia bisa membentuk ring? Ya enggak gitu. Yang pasti konsepnya aja sebenarnya. Gitu. Oke? Paham sampai sini, teman-teman 8? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Oke, itu cuma analogi. Kalau misalnya bentuk fisikal dari topologi ring seperti apa, Bu? Bentuk fisikal dari topologi ring. Sebenarnya itu tergantung ruangannya sih, Regan. Contohnya kayak misalkan kita memilih topologi star. Kemudian kita mau pakai Labcom itu ukuran ruangannya itu square. Nah, supaya tadi bisa masuk 40 PC ke dalam satu Labcom, akhirnya kan kita bikin settingannya itu seolah-olah seperti bus, ya kan? Tapi sebenarnya kan dia tadi topologinya star. Kalau kita bikin bintang kayak gini, itu Labcom nggak akan muat. Misalkan kita bikin kayak gini, itu Labcom seruangan itu dia nggak akan muat gitu. Satu switch kita taruh tengah, terus 20 PC melingkarinya, itu nggak akan muat satu ruangan. Jadi untuk orang jaringan itu dia harus menyesuaikan sama ruangannya gitu. Bu boleh nggak Bu memilih topologinya yang mana itu cocoknya gimana ya Bu? Ya itu, jadi kan ada kelebihan ada kekurangan dari topologi. Nah ketika kita udah tahu, maka kita tahu tuh yang cocoknya apa. Contohnya kayak mesh itu amanannya secure banget nih. Karena apa? Kita langsung ngirim ke dari PC 1 ke PC 2 nggak melewati PC mana-mana kan kayak gitu mesh ya. Mahal ya, Bu? Tapi kan iya, kabelnya kebanyakan. Kita kan nggak mungkin juga nyediain kabel yang super banyak itu gitu. Karena kan dia harus dari 40, misalkan dari 40, masa sih dia harus terhubung ke 40-40-nya, berarti ada 160 kabel yang harus kita punya. Gitu. Sedangkan kita bisa efisien dengan star kayak gitu. Tapi kekurangannya star apa? Kalau switch-nya rusak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu kan? Kalau star. Jadi gitu. Cuma dia lebih hemat dan masih aman juga gitu, masih oke juga. Misalkan di sini ada PC, di sini ada PC, udah dia lewat switch aja langsung ke sini gitu. Ya kan? Jadi
Star itu paling banyak digunain karena dia lebih hemat, secure-nya lumayan gitu. Cuma itu aja tadi kita harus menjaga si switch ini karena dia sentralnya gitu. Kalau dianya rusak ya udah bye itu satu laptop mati gitu. Oke, jadi tergantung sama budgetingnya, tergantung sama kebutuhannya gitu untuk memilih topologi. Nah, kita lanjut ya. Pernyataan di atas merupakan kelebihan dari salah satu topologi. Kelebihan tersebut mengacu pada topologi apa? Jalurnya cukup banyak, tidak berebut, bandwidth-nya lebar, besar, Mesh security bukan, Bu. jalurnya dilewati beberapa Ini paket. mesh. Topologi mesh. Mesh. Iya betul. Topologi mesh. Taunya dari mana, Bu? Nah, kalau kita gambarin mesh itu, dia tuh nggak harus 5 ya, lagi-lagi guys, nggak harus 5 itu Mesh digambar. gak usah 5. Nggak harus 5, mau 6, mau 10. Yang pasti konsepnya mesh adalah semuanya itu saling terhubung. Oh, terhubung ke seluruhnya. Kayak Ke contohnya yang seluruhnya. ini, yang atas Nih, terkoneksi dengan seluruh arah, ya gitu. ya, seluruh arah gitu. Contohnya gini cuma 4. Kalau kenyataannya ya bisa banyak, makanya orang kan nggak mau memilih mesh ya, karena kan banyak banget kabelnya gitu. Tapi gimana untuk jalur pengirimannya? Ini jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. Mau ke ini misalkan 1, 2, 3, 4. Nah gini ya. 1 ke 4 bisa gitu. 1 ke 2 bisa, 1 ke 3 bisa gitu. Dia mau ke 4 melewati 3 bisa nggak? Bisa. 1 ke 3 dulu baru ke 4 kayak gitu. Jadi jalurnya itu banyak. Tidak berebut jalur. Nah, kalau misalkan lagi pada saling sharing, 4 ke 3 lagi saling koneksi nih. Nah, kemudian 1 mau ngirim ke 4 ya nggak usah lewat 3, langsung aja lewat sini kayak gitu. Ya, kemudian bandwidth-nya cukup lebar karena kenapa? Karena dia punya kabel masing-masing. Teknik security-nya baik karena nggak diintip sama komputer lain. Dari 1 mau ke 4 langsung komputer 3 sama komputer 2 nggak bisa ngintip isi pesannya apa. Kayak gitu. Cadangannya banyak. Kalau misalkan yang 2 rusak, dia bisa lewat 3 atau bisa langsung. Yang langsung rusak, dia bisa lewat 2 atau lewat 3 gitu. Jadi dia punya berbagai cadangan gitu. Itu dari kelebihan si mesh. Oke. Perhatikan gambar topologi berikut. Ini adalah topologi apa? Hybrid. Hybrid itu gabungan dari Banyak Di topologi. lebih dari satu topologi. Ya, lebih dari satu topologi. Ini contohnya topologi apa? Star, Bu. Star sama. Star sama star. Enggak. Star sama Tri. Oh iya, star sama tree. Star sama tree bisa, atau mau tree aja juga boleh nggak tuh? Jadi ini juga sama nih. Ini kan ada router nih yang tadi kita bahas. Ini kan satu jaringan tuh mereka begini. Ini satu jaringan mereka begini. Nah, mereka harus dihubungkan sama router. Gitu. Oke. Kemudian 11. Fungsi masing-masing fitur. Nah, ini. Fungsi masing-masing fiturnya. Yang nomor 1, clear browsing data. Buat apa? Itu Kira-kira buat baca aja deh. ngapus history ya, Bu? Ya, jadi kalau kalian tuh misalkan bukan teknik belajarnya itu bukan menghafal, ya seenggaknya kalian paham sama apa ya artinya ya dalam bahasa Indonesia ya kan. Clear browsing data berarti dia menghapus History history, atau History data. cookies, cache dan atau data yang nggak berguna. Mm-mm. Kemudian privacy guide. Apa? Bantuan untuk keamanan privasi ya. Privasi. Contohnya apa? Aturan privasi. Contohnya apa? Kurang tahu. Password, Bu? Iya. Password. Oke, kemudian yang ketiga Third Third party party cookies. cookies.
Iya, tahu nggak cookies itu apa? Kue-kue kecil itu apa? Kayak misalnya kalau kita mau masuk website gitu kan biasanya kan ada kayak pertanyaan gitu, accept cookies atau apa gitu. Ah, itu sebenarnya apa sih dia? Kenapa ada sih dia? Iklan ya, Bu? Apa ya? Bukan iklan. Jadi kan website itu kan ada programnya ya. Nah, program itu kan nggak bisa di otak-atik gitu ya, nggak bisa di otak-atik. Nah, jadi ada namanya cookies. Nah, cookies ini dia bakalan nge-save history kalian, password kalian gitu. Jadi ketika kalian, biasanya misalkan kalian pakai Canva nih, kemudian all accept cookies, kalian mau nge-save cookiesnya apa enggak? Misalkan kalian mau nge-save, berarti nanti ketika kalian buka ketik aja C gitu, nanti dia otomatis ke Canva dan di situ ada history kalian terakhir mengedit semua itu ada gitu karena kalian nge-accept cookiesnya. Cookies itu kayak data-data yang bakal menyimpan history kalian, password kalian dan lain-lain. Misalkan kalian nggak nge-accept si cookies itu, gimana? Nah berarti nanti nggak ada historinya. Kemudian passwordnya juga tidak disimpan. Harus ya. Kenapa cookies itu suka dianggap berbahaya? Karena dia nyimpen password gitu. Sedangkan kan password tuh nggak boleh ya kita kita simpan gitu. Jadi Tapi kasih cookies itu di website yang terpercaya aja dong, Bu. iya, yang ada S-nya, HTTPS, kasih ke dia aja. Kalau ada website lain yang minta cookies, ya kita makanya harus notice tuh website-nya tuh apa gitu. Kalau misalkan dia tidak secure ya kita jangan accept cookies-nya gitu karena cookies itu tadi menyimpan password, username dan lain-lain supaya kan sebenarnya kan itu memudahkan kita ya sebagai user kan kita nggak usah ngetik-ngetik capek-capek gitu ngetik username atau password kita langsung login aja kan kayak Canva tuh kan kita auto login ya kayak gitu contohnya. Oke, lanjut add privacy. Add itu apa adware masih ingat nggak tuh Iklan. 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 Iya. Iklan. Jadi dia tentang iklan ya. Iklan. Kita tuh mau menerima nggak sih kalau ada iklan pop up gitu. Lalu terakhir save browsing kok save exam. Save browsing. Biar nggak tahu-tahu kebuka apa Ya, website yang bisa ngehack gitu. ya. Jadi biasanya itu ada kayak Tunggu, Bu, bukan tunggu, Bu. website yang Ini, suka Bu. ada apa? Saya mau cerita nih, Bu. Ada nih, Bu, website. Saya kan Hah? lagi kayak cuma ngeklik doang. Tapi Hmm. website itu, jadi setiap ngeklik itu tiba-tiba kebuka website random, Bu. Website lain misalkan ada Ah, iklan-iklan gacor gitu ya. iya. Wah, Danis. Sama kayak pas kita kayak mau Gimana? tekan tombol download malah ke website lain, Bu. Ya, betul. Kayak gitu-gitu, ya kan? Jadi dia itu mensisipi iklan di ad tadi tuh, makanya ad privacy-nya kita lock dulu gitu. Dia mensisipi iklan ketika kita klik apa, sebenarnya gini loh, dia kan bikin website itu kan nggak mau gratis ya, sedangkan dia itu dapat uang tuh dari situ gitu, dari iklan. Walaupun itu mengganggu kita, cuma kan ya kalau jadi developernya kayak lo udah gue kasih film gratis, aplikasi gratis, tapi nggak bayar sama sekali ya udah kan gue cari uangnya pakai jalur lain nih yaitu ngasih iklan-iklan yang bisa kita klik gitu. Cuma kan iklannya juga ada yang mengganggu, ada yang enggak ya, ada yang kayak ada juga contohnya misalkan ke Liputan 6 suka kayak gitu kan. Liputan 6 kan sebenarnya bukan bukan yang mengganggu seperti slot gitu ya, tapi kan kita sebenarnya nggak butuh gitu. Cuma dia iklan gitu, nah dia nanti dapat uangnya itu si websitenya dapat uangnya dari si Liputan 6 itu kayak gitu. Ya, jadi itu buat mereka mencari uang di situ. Cuma terkadang mereka memilih website-website yang misalkan kayak slot kayak gitu-gitu itu kan bayarannya lebih mahal kayak gitu. Lanjut 12. Diketahui Danish, oh ada Danish di sini. Danish dan Faras berada di kelas yang sama karena suatu Saya. kok sabit sih di sini Danish dong. Lah, Ibu. Jahat, Ibu. Wah, parah, Bu. Danish, Pasti. Oh, parah. Danish ke Faras. Karena suatu hal Danish ingin mengirimkan file kepada Faras. Faras, file apa tuh Danish?
melalui Wah, HP satu. mereka. Harus Yang sekarang. sama-sama memiliki fasilitas koneksi. Nah, ini ada kabel data, Bluetooth, AirDrop, dan Wi-Fi. Menurut siswa kelas 8, koneksi apa yang bisa mereka gunakan untuk saling mengirim file? AirDrop. AirDrop bisa. Terus Koneksi kabel Wifi sama bisa Bu, kabel. Wifi. Bluetooth, Bu. Wi-Fi Koneksi bisa. kabel juga kabel bisa. dan wifi. Kabel juga bisa. Bluetooth bisa nggak? Bisa. Bluetooth Bisa, Bu. Kayaknya Kabel, enggak. kabel bisa nggak kabel? Bisa. Kapel. Kapel. Bu, kalau Bluetooth kan bisa Kabel pakai buat kayak buat PC ya? Iya, kalau kabel dulu nih. Kabel bisa nggak? Enggak. Kabel kayaknya nggak bisa deh. Enggak. nggak Kabel bisa enggak Bu. ya? Bisa, Kabel Bu. enggak, karena handphone. Kabel itu nggak bisa karena handphone. Handphone kita mau pakai apa? Kabel data kan ujungnya juga harus ke laptop kan, nggak bisa ke handphone lagi kan? Kalau biasanya Kalau HP-HP Bluetooth? baru ada fitur USB-C ke USB-C, Bu. Nah, kecuali itu ya, USB-C ke USB-C. Nah, kalau Bluetooth gimana? Bisa nggak dipakai? Kayaknya enggak, Bisa, Bu. bisa. Bisa. Bisa nggak nih? Bisa. Bisa, Bu. Bisa ya, karena sama-sama melalui handphone. AirDrop bisa nggak? Kalau dia pakai Bisa, iya. iPhone. Bisa. Bisa banget. Wi-Fi? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Nah, sekarang biasanya itu tergantung sama filenya, ya kan? Terkadang kita kalau mau nge-share foto yang HD, Wi-Fi itu tidak menjadi saran. Kenapa? Kenapa? Bergantung sama sinyal. Iya, bergantung sama sinyal, terus kadang-kadang dikompres kan, apalagi kalau kita ngirimnya ke WhatsApp gitu ya. Iya, Kita jadi ngirimnya ke kompres. WhatsApp jadi dikompres dia file size-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan filenya itu file yang HD atau yang besar gitu kan, kita bisa pakai Bluetooth atau AirDrop supaya nggak kecil gitu filenya. Iya gitu ya. Jadi tergantung sama situasinya. Kemudian kalau misalkan Bluetooth, tapi kalau kurangannya apa? Bluetooth sama AirDrop apa? Kekurangannya? Kalau airdrop cuma pakai apel kali Bu. Jangkauannya betul ya, jaraknya. Bu, nanti di ujian untuk pertanyaan jika bisa menggunakan kabel koneksi data, itu bilangnya iya atau enggak, Bu? Jika menggunakan kabel koneksi data. Tidak. Yang Oke, ini Bu, terima kabel- kasih. yang kabel data ya, kabel data tidak. Oke. Kecuali keterangannya kabel type C to type C gitu. Kalau kabel Oke, Bu. data umumnya type C ke USB kan gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke sini yang BTS. Masih ingat nggak atau masih bingung nggak? Masih. Jadi yang pertama, Masih. misalkan gimana ya? HP3, coba HP3 connect kira-kira kemana? BTS. BTSA. Kenapa? Dekat. Soalnya itu yang paling dekat. Karena paling dekat. Yang paling dekat. Misalkan keterangannya nih lebih kecil dari 3 meter maka sinyalnya kuat. Ini kuat nggak? Kuat. Karena Kuat, Bu. Kuat. Karena kurang dari Karena itu kurang dari 3. Iya. Oke. Bisa ya. Nanti tergantung sama pertanyaan ini ya. Kemudian kalau kurang dari 3, berarti 3-nya itu nggak termasuk. Ya, kemarin itu banyak yang salah di pernyataan kurang dari aja nih. Kalau kurang dari 3 itu berarti sampai 2,9. Kurang dari 4 sampai 3,9. 4-nya nggak ikutan. Kecuali di sini keterangannya kurang dari sama dengan. Kayak gitu ya. Matematikanya coba dicek lagi tuh. Oke, yang ini. Yang banyak bingung juga nih. Jika kalian memiliki 3 buah router atau switch yang masing-masing bisa terkoneksi dengan maksimal 5 perangkat. Berapa jumlah maksimal perangkat yang dapat terhubung? Kalian punya 3 nih. Kalian punya 3. 11, Bu. Nah, 11 tuh langsung jawab. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
4, 5. Ya kan? Kayak gini nih nanti kalian gambar-gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini routernya, ini router ya. Anggaplah yang seperti COVID ini adalah router. Ini routernya, dia saling terhubung dulu. Nah, kan kita memastikan mereka satu jaringan dong. Artinya kan mereka saling terhubung. Oke, baru deh sisanya. Sisanya berapa? Ini kan maksimal ya, kita bicara maksimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Bisa nggak Bu mereka 10? Bisa. Kayak gini misalkan nih, 10 dong Bu jawabannya bisa. Tapi kan kita bicaranya maksimal. Ya, mau 3 bisa nggak Bu? Ya bisa. Gitu. Tapi balik lagi kata-kata maksimal itu berarti ya udah. Ini bisa nggak Bu kita nggak misalkan gini. Misalkan kita cuma konekin ke ini doang. Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 benar nggak? Salah. Kenapa? Karena ini dia nggak dalam satu jaringan. Nggak terhubung. Iya, nggak terhubung gitu. Jadi paling enggak kita menghubungkan dulu ketiga-tiganya gitu ya. Oke, guys. Kita ya. Kemarin banyak yang bingung tuh di situ. Lanjut nomor 15. 15 ini ada sebuah jaringan mensimulasikan konfigurasi dan transaksi jaringan switch neutral akan mencari jalur mana yang dilalui untuk mengirim pesan. Berdasarkan gambar di atas, jalur yang dipilih untuk mengirim paket dari D ke A. Dari D ke A, dia lewat mana? Ini A, ini Switch 1, 2, 0, A. Iya, 1, 2, 0, A. Ya kan? Easy banget. Oke, kemudian nah lagi nih. Ini sekarang. Jika semua switch dan kabel dalam berfungsi dengan baik, jarak jalur yang akan dilewati PCE ke PCB. PCE mana ya? PCE ini. PCB, where is PCB? Nah ini. Switch 4, switch 3. Switch 3. Oke, dia ke sini, kemudian ke sini, lalu Langsung ke switch 3 kan bisa, Bu? Langsung ke switch. sini. Tidak boleh lebih cepat. Dari 4 ke 3. Iya, iya betul ya. Dia sebenarnya bisa lewat sini, tapi yang paling dekat atau lebih dekat Paling dekat. ini 4 ke 3. ke sini, ya kan? Gitu. Jadi nanti kalian cari yang paling dekat. Boleh kalau misalkan nggak ngerti Bu, gimana caranya kalian hitung aja di optionnya, ya. Kalau ada beberapa pilihan jalur. Lanjut, ini terakhir. Berapa panjang kabel yang akan dilalui untuk mengirim pesan dari A ke B? Jika yang C-nya rusak, sekarang C rusak. C-nya coba dihilang, Bu. Nah, C-nya rusak nih, berarti nggak boleh lewat sini. Dia lewat mana? ABDE. A, B, D, ABDZ. ABDZ. Oke. Z. Ah? ABDZ aja. ABDZ. Oke, kita buat 2 jalur. Lebih kecil yang A, B, D, Yang ABDZ. Z. Karena kalau yang ini 7 ya, beda selisih Beda 1. 1. Itu, tapi itu sangat berguna banget bagi circuit. Fatal. Dia nggak akan milih. Oke, guys, itu aja. Di kisi-kisinya gimana? Ada yang bingung nggak? Bu Rahayu bahas ini karena yang paling banyak salah kemarin di tes formatif. Ya, kemudian kalau di kisi-kisinya ada yang masih bingung atau sudah oke semuanya? Ibu mau nanya. Ya, Nazla. Jadi kan di kisi-kisi ibu itu ada yang tulisan kayak port kabel yang digunakan buat jaringan Ethernet itu apa, Bu? Port yang digunakan untuk kabel Ethernet. Oh, port yang digunakan untuk kabel Ethernet. Itu kayak gini nih. Kabel Ethernet. Ini sebenarnya beberapa komputer sih yang ada atau beberapa PC yang ada. Cuma kalian harus tahu kabel Ethernet itu kayak gimana. Sebentar, Bu Rahayu share screen. Nah, ini kabel Ethernet kayak gini. Kalau kalian suka ke Labcom, kalian akan familiar banget sama kabel yang warnanya abu-abu kalau di Labcom. Kemudian ada ini.
Ini kabelnya. Ini kabel Ethernetnya seperti ini. Nah, portnya itu, nih, portnya itu mana dia? Port. Portnya itu tampilannya seperti ini tuh. Kayak gini nih. Kalau di laptop berarti kayak gini nih. Nih, laptop siapa yang masih ada kayak gini ya tuh? Nih. Itu Ethernet, Bu. Iya, Ethernet atau LAN. Berarti Ya kan? kalau port kabelnya itu yang buat ngecolokin ya. Portnya itu yang ini. Nih. Portnya ya. Port itu kan yang buat tempatnya, sarangnya. Port itu sarangnya. Jadi portnya adalah yang itu. Itu namanya kabel Ethernet atau kabel LAN. Biasanya mungkin kalian sebut kabel LAN. Nah, sebenarnya tapi di komputer kita juga namanya kabel Ethernet. Apa namanya? Jaringannya Ethernet nih. Contohnya di setting. Mana settingnya? Nih dia setting. Nih. Kalau kalian buka, misalkan biasanya kan kalian suka itu tuh wifi-nya bermasalah, SEB-nya nggak bisa, pasti kan teknisinya ngecek kayak gini ya. Nah, ini kan tuh di connection kita itu di laptop kita ada 3. Ada Bluetooth, kalau kalian ada Bluetooth-nya, ada Ethernet. Ethernet ini kalau kalian punya port kabel yang kayak tadi. Dan ada WiFi. Kalau misalkan nggak ada kabel Ethernet, nggak ada port Ethernet-nya, biasanya nggak ada Ethernet ini. Jadi Ethernet ini untuk kabel abu-abu tadi, kabel LAN atau kabel Ethernet. Gitu. Oke, makasih Bu. Sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu mau nanya. apa Aisyah? Ini kan yang soal tentang BTS itu kan bagaimana kekuatannya? Itu maksudnya gimana? Bagaimana kekuatan sinyalnya itu tergantung sama soalnya. Jadi nanti di soalnya itu ada keterangannya. Misalkan dia akan dikatakan kuat. Mana dia ya? Wait. Nih, HP akan mendapatkan sinyal yang kuat. Nih, jika jarak HP dan BTS terdekat lebih kecil dari 3 meter, maka dia akan mendapatkan sinyal yang kuat. Jika sebaliknya, maka sinyalnya lemah. Jadi ini ketentuannya nih. Nah, tadi kan kalian udah bisa tuh, mereka akan terhubungnya kemana, yaitu ke jarak yang paling dekat. Nah, baru nanti ditentuin deh kekuatan sinyalnya, ditentukannya berdasarkan ini. Ini harus 3 meter ya Bu? Enggak ya, tergantung soalnya. Karena setiap BTS itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, makanya Bu Rahayu kasih soalnya yang berbeda-beda juga gitu untuk standar ininya. Tapi nanti kalau ada jawaban misalnya kayak gini, ke BTS A dengan kekuatan kuat, terus satunya lagi ada ke BTS C dengan kekuatan lemah, itu yang benar yang mana? Yang benar yang A, karena dia selalu memilih yang terdekat. Oh. Routing maupun lewat kabel ataupun lewat jaringan WiFi itu tetap pilih yang terdekat. Ya, oke, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Terima kasih, Bu. Udah ya? Oke, kalau udah kita akhiri sama-sama dan mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya semuanya. Semoga sukses ya besok. Amin. Terima kasih Bu. Sama. Terima kasih banyak Bu. 100 Bu. Doain kita dapat 100 Bu. Terima kasih Bu. Ya Allah. Ya, dadah.